Tadabbur itu yang dilihat outputnya, bukan inputnya. Karena sholat kayak apapun bukan prestasi loh mas. Prestasi baru terjadi kalau dengan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatmu tidak menghasilkan tanha anil fahsya wal munkar kan belum prestasi. Prestasinya tidak terdapat pada sholatnya. Sebab sholatmu kan tidak untuk manusia. Apa manfaatnya untuk manusia? Sholatmu kan untuk nyaur utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk manusia hasilnya adalah akhlakul karimah, manfaat sebanyak-banyaknya. Terus rumusnya Rasulullah 3. Kamu tidak mencuri, kamu tidak menghina orang, dan kamu tidak membunuh. 3 itu. Antara manusia urusannya bukan iman loh. Urusannya adalah manfaat. Sama Allah urusannya iman, syahadat, sholat sama Allah. Tapi dia belum bermantu manusia. Saya sholat kayak apapun yang tidak manfaat untuk Anda. Sholat saya baru bermanfaat kalau menghasilkan kasih sayang kepada Anda, menghasilkan kemurahan hati kepada Anda, itu baru manfaat. Itu ya mas ya. Orang Madura seluruh dunia jumlahnya sekitar 7.126.000. Yang hidup di Madura sekitar 6.200. Yang lain menyebar dari tapal kuda sampai Jakarta, sampai surga, neraka, macam-macam lah. Pakai Madura di ono pokoknya. Nah, siapakah orang Madura? Ini masih ada kontroversi pandangan. Jadi orang Madura jelas bukan orang Jawa. Karena wacana, sumber kata dan bahasanya sama sekali bukan Jawa. Betul enggak? Sumbernya justru yang terlihat adalah Melayu. Ada sebuah buan yang mengatakan bahwa orang Madura adalah bagian dari orang Melayu di zaman kuno. Tapi ini satu spesies khusus yang tidak kompatibel sama lainnya. Sehingga mereka kemudian pergi meninggalkan orang Melayu yang terlalu halus-halus, terus berlayar terdampar di pulau yang kering ini gitu ya. Nah akhirnya memperkeras watak mereka. Jadi orang Madura adalah bagian dari masyarakat Melayu di zaman, mungkin zaman pasca Nabi Nuh. Lah ya, pasca Nabi Nuh itu maksudnya Nabi Nuh kan anaknya setelah mendarat di Turki Selatan, terus dibagi, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Kalau ke utara udah kutub kan gitu. Jadi yang ke barat menjadi orang-orang Eropa, yang ke selatan menjadi orang Afrika, yang ke timur menjadi orang-orang Asia. Nah kita adalah bagian dari anak cucunya Nabi Nuh dan masyarakat Nabi Nuh yang dibagi untuk pergi ke daerah timur. Waktu itu jumlah penumpangnya sekitar 125 ya cuman ya Pak. Enggak banyak kok Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh itu pengikutnya enggak sampai 200, enggak sampai 150. Sehingga iblis itu sangat menikmati betapa dia sukses dibanding Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh sudah bikin kapal, kapalnya mulai terapung-apung di atas banjir itu, tiba-tiba Nabi Nuh kan terus kesel loh Mas. Anda bisa bayangkan, teknologi modern belum tentu mampu membuat kapal seperti Nabi Nuh yang tahan gejolak banjir yang begitu besar dan ada kurungan binatang yang jumlahnya 1000 lebih. Bayangin Mas. Naik penumpangnya wong tok gampang, tapi ini kan tidak boleh macan dideketin sama kambing, kijang, tidak boleh. Jadi ini maintenance teknologinya kapal Nabi Nuh luar biasa. Itu belum harus tidak boleh ada populasi. Tidak boleh ada yang beranak, nanti tenggelam kalau manak kabeh kewan sewu. Akhirnya ada kebijaksanaan, semua alat kelaminnya binatang disimpan di gudang. Asik. Begitu mendarat di Turki baru dibuka gudangnya, tapi lupa bahwa binatang ini ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Sehingga yang tercepatlah yang dapat kelamin terbesar, namanya kuda. Kuda but dapat paling gede. Sapinya kalah lari, begitu kuda sudah keluar gudang, sapinya baru datang. Terus lihat kelamin kuda, terus gedek-gedek. Nah makanya sapi itu kan selalu gini-gini kalau jalan. Itu karena kagum kepada betapa besarnya kelamin kuda. Seneng aku ngarang-ngarang ini. Lah gitu kan dinikmati loh Mas, Anda enggak usah kata siapa ya enggak apa-apa, cuma bayang-bayangin kok ya. Berkhayal, berkelakar kan indah gitu loh. Enggak harus dibuktikan toh Mas. Ya enggak harus wong gitu aja kok pakai penelitian metodologinya apa tai arek-arek lah dinikmati ae lah.
Dinikmati lah. Hidup itu nikmat kok. Gitu aja kok pakai metodologi. Nggak semua hidup harus akademis loh Mas. Nggak semua harus ilmiah, nggak. Cinta itu bahkan yang paling tidak ilmiah. Begitu Anda bercinta di malam pertama, Anda jadi bodoh luar biasa. Ya rapi cepet. Nanti malam pertama kamu jadi bodoh. Bodoh gimana? Kamu mesti tanya, iki gunungnya sapa Dek? Ah gitu kan. Lah gitu kok tanya. Kalau istrimu nakal, masih masa gini enggak tahu ya punya emas dong. Nah, kalau Anda tidak bisa berkelakar, enggak usah hidup Anda. Hidup itu ya harus ngarang-ngarang dedek-dedek itu. Asal sholatnya bener, gitu, ibadahnya bener. Kalau budayanya harus penuh kelakar. Kelakar itu sumber kreativitas. Gitu loh Mas. Kalau enggak terbiasa berkelakar, Anda tidak kreatif. Makanya anak kalau punya anak balita dilihat dia suka ngarang-ngarang enggak. Semakin dia banyak berkelakar, ngarang yang enggak, berarti dia punya potensi kreatif, punya potensi menjadi mujtahid yang baik. Dibina terus, itu. Ojo dididik anak oh itu nakal, iki autis. Lo jangan dibunuh anakmu. Kamu kuntit terus, karena itu potensi Allah yang kamu belum ketahui. Anak kecil naik meja kamu marah. Enggak boleh. Loh, bagi dia bukan meja. Meja kan bagi Anda yang sudah gede. Bagi anak kecil itu bukan meja. Itu sesuatu yang menarik terus dia naik gitu loh. Konsep meja kan konsepnya orang dewasa lah. Anak balita kok disuruh menyebut ini meja, ini asbak, ini apa. Lu gak ngerti mereka. Wong api juga dipegang kok. Kan gitu. Jadi ini pendidikan juga penting Mas. Ini kalau enggak nanti anak-anak kita besok-besok tidak akan kalah sama bangsa-bangsa yang lain. Makanya saya keliling kayak gini supaya Anda terbiasa cerdas. Anak-anakmu akan jadi cerdas. Indonesia akan menjadi mercusuar seluruh dunia. Dan malam ini sangat penting karena terbukti bahwa Indonesia itu ada karena inisiatif Arya Wiraraja mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk bikin Mojopahit. Kan gitu. Dan kita Kubilaikan datang, dipotong kupingnya. Lah kok sekarang malah disuruh masuk. Kan gitu, ya yes, nggak apa-apa lah, yes, nggak apa-apa, gampang nanti kita tak urusin ya wayahe. Ya teman sekalian ya, cukup ya Mas Islam ente ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mohon dengan sangat barang 1-2 menit, 2-3 menit Bapak-bapak memberi pesan terakhir, kemudian kita sholawat terakhir, kemudian kita berdoa bersama-sama. Jangan terlalu kenyang, nanti tidak baik akibatnya. Sekarang yang penting tidak perlu paham, tidak apa-apa, yang penting sudah masuk ke sini semua, nanti dia bergerak sendiri. Anda harus percaya bahwa malaikat bekerja di dalam kepala Anda. Malaikat bekerja di dalam hati Anda, di dalam darah Anda. Dan penuhilah darahmu, dirimu dengan malaikat Allah. Jangan sampai ada lubang di mana setan akan masuk, iblis akan masuk. Ini ya Rek ya. Ini tenanan ini. Ini beneran. Anda harus sapa malaikat. Kalau ingat sapa, Assalamualaikum ya malaikatillah. Ini ya. Sampean sapa? Jibril ta Mikail? Takon itu kan. Gitu. Suara. Terus jawab, aku salah satu Samsi Melayu sampean. Gitu. Dijawab bener sama malaikatnya kan takut Anda jadinya. Nah, santri itu kan sering ketemu setan karena apa Pak? Kalau sak kamar umpet-umpetan, kan nek ono sing ngentut kan kabeh mampu Pak. Nggih. Oh, ngentut dong? Enggak. Kamu enggak, saya mau berdebat sak kamar itu. Sak kamar orang berapa kalau di pesantren? 20. Oh, 20 ya. Ngentut kan wah jadi korban semua. Nggak ada yang ngaku akhirnya nek ngono setan gitu kan. Setan yang kentut. Setannya gak terima. Tangannya metu teko tembok. Enggak kok. Melayu kabeh. Aku seneng aku berkelakar rek Kak, terus beneran itu ya. Kalau Anda tidak bisa berkelakar terus ngapain hidup itu? Berkelakar dong. Khayal itu indah, enggak pakai biaya. Ya enggak bisa berkhayal, asal jangan kemana-mana berkhayal ya. Enggak, khayal pada tempatnya dan bermanfaat gitu loh ya. Al-aklul khoyal tadi itu. Al-aklul khoyali, jadi bukan khayal tapi khoyal. Ya, kayak lagunya Mbak Nia ya, khoyal apa itu. Tuh, oke. Siapa yang pertama saya mohon dengan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya tahu Cak Nun itu udah sekitar 25 tahun yang lalu. Insya Allah sebelum ada Kiai Kanjeng ini Cak Nun sering datang ke Bangkalan mengisi materi untuk anak-anak muda dan mahasiswa waktu itu.
Eh, saya sangat bahagia malam ini. Cak Nun setiap datang itu pasti membawa kedamaian dan cinta. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Cak Nun sudah menyempatkan hadir ke Bangkalan, hadir ke salah satu pondok yang sangat baik dan besar begitu. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Imam Bukhari Khalil yang telah mengundang Cak Nun untuk hadir ke Kabupaten Bangkalan. Apalagi sekarang ini suasana politik yang sangat keras. Yang ada, yang banyak itu adalah hoaks dan fitnah. Oleh karena itu dengan kedatangan Cak Nun ini yang membawa cinta dan kedamaian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Saya sangat berbahagia malam ini. Mudah-mudahan ini memberikan kedamaian buat Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ki Mundir. Jadi malam ini adalah momentum bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, sehingga kita semua bisa mengenal potensi diri kita. Dan Cak Nun menjadi perantara untuk bagaimana bisa kita berpikir muhasabah. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia berarti mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan dengan mengenal diri kita, mengenal potensi kita, mengenal kemampuan kita, mengenal kekurangan kita, kita akan semakin menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kepada Cak Nun, dan sengaja saya ngundang Cak Nun di hallnya almarhum Abi saya ini, yang kebetulan waktunya adalah mendekati Pilpres. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Bangkalan, hidup tidak hanya urusan politik. Walaupun kita hidup butuh politik. Saya tegaskan bahwa politik hanyalah bagian saja di dalam alat perjuangan kita. Tapi masih banyak bagian-bagian yang lain yang juga tidak bisa kita nafikan. Manajemen seperti yang sudah diungkapkan oleh Cak Nun itu adalah kunci dari semuanya. Manajemen waktu, manajemen hidup, manajemen kebutuhan, manajemen keinginan dan semacamnya adalah kunci kesuksesan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya Cak Nun. Walaupun dipanggil Cak, kata Cak Nun dipanggil apapun, tapi beliau adalah salah satu cucu zuriyah dari sesepuh-sesepuh kita semua. Dan alhamdulillah malam ini Cak Nun bisa hadir di bumi Bangkalan, buminya Syekhuna Ki Ahmad Khalil bin Ki Abdul Latif. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya sesepuh-sesepuh kita bersama. Amin. Allahumma amin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Muzamil, Pak Yai, demi Allah saya mendengar pidato panjenengan yang terakhir ini melihat cahaya di depan Madura, di masa depan Madura. Kalau kepemimpinannya seperti ini, maka gerbang masa depan akan terbuka dengan sangat baik. Jangan khawatir. Jadi sudah ada Kiai Sapu Jagat lagi sekarang. Amin ya rabbal alamin. Nanti kami akan bicara-bicara di depan. Saya mencita-citakan orang Madura menunjukkan dirinya tidak untuk anania, tidak untuk riya, tidak untuk
takabur, tapi untuk menolong Indonesia, menolong umat Islam, menjadi pemimpin yang memiliki sesuatu yang bangsa lain tidak memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil silakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi waktu kami ziarah ke Syekhona Khalil Bangkalan, beliau nitip pesan, apakah cukup seperti ini yang dikarepkan warga Bangkalan ataukah ingin lebih? Itu pesan beliau. Apakah Bangkalan mau dibikin hanya seperti ini ataukah mau dibikin lebih sehingga Bangkalan bisa seperti yang dikatakan Mbah Nun tadi. Itu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Itu ya. Dan mudah-mudahan harapan kita dari Bangkalan bisa memperbaiki Madura, dari Madura bisa memperbaiki Indonesia bahkan dunia. Itu harapan kita. Salah satu hal dulu juga yang saya ingat dari Kiai Khalil Age, abahnya Raimam yang kita kholi malam ini, bagaimana beliau melawan kekuasaan, melawan Pak Harto dengan kecerdasan ala Madura yang luar biasa. Mudah-mudahan itu lahir nanti. Saya terus terang waktu Kiai Khalil Age wafat, saya sudah tidak di sini, saya sudah di Jogja, dan saya meskipun bukan anaknya, kalau Raimam kan anak putra beliau, saya itu menangis, menangis ketika beliau wafat karena sosok Kiai Khalil Age mungkin itu Syekhona Khalil pada zamannya, gitu ya. Sesuai konteks tahun 80-an, 70, 80-an lah, gitu ya. Saya pernah menyampaikan kepada Gus Mus ketika beberapa waktu yang lalu Gus Mus menghadapi masalah pabrik semen di Rembang. Saya sedang ke sana. Bagaimana pabrik semen itu, Gus Mus termasuk sedang jadi rujukan banyak orang. Terus saya ingat kepada pernyataan Kiai Khalil Age, gitu loh. Saya sampaikan sama Gus Mus dulu ketika Pak Harto mau melakukan industrialisasi Madura, Kiai Khalil Age sebagai ketua Basra itu berkata, kami menolak membangun di Madura, tapi kalau mau membangun Madura kami terima, karena membangun Madura berbeda dengan membangun di Madura. Dan saya sampaikan kepada Gus Mus, jenengan katakan begitu saja Gus, kalau mau membangun Rembang kita terima, tapi kalau mau membangun di Rembang kita tolak. Oh iya ya, langsung gitu Gus Mus waktu itu. Dan itu saya sampaikan sama Gus Mus waktu itu, dan Gus Mus sangat setuju dengan pernyataan itu. Mudah-mudahan pendapat seperti ini, pandangan seperti ini masih tetap dimiliki oleh ulama-ulama Madura, gitu ya. Jadi membangun Madura, bukan membangun di Madura. Bahkan suatu saat Presiden Indonesia bisa berkata, kami menolak membangun di Indonesia, tapi kalau membangun Indonesia kami terima. Gitu ya. Karena apa gunanya berdiri gedung-gedung yang tinggi bertingkat, perusahaan-perusahaan besar, kalau bukan milik kita semua, tapi milik orang lain. Tidak ada gunanya. Gitu. Saya kira itu kata terakhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir begini Pak Yai, Pak Muzamil dan semua teman-teman saya. Jadi tadi beliau Syekhona Khalil itu melihat bahwasanya Madura sekarang sudah 7 gitu ya, sudah bisa 7. Tapi beliau melihat sebenarnya bangsa Madura dan umat Islam Madura itu bisa mencapai 9. Oleh karena itu harus ada ijtihad, harus ada upaya, harus ada istighosah, harus ada tajahud ya, ke dalam diri maupun keluar ya, agar supaya kita membangun kembali apa yang sebenarnya bisa kita bangun. Itu pesan beliau tadi. Dan beliau itu sebenarnya bukan tanya, beliau tuh ngasih tahu kamu itu bisa 9, kenapa kamu puas dengan 7 gitu loh. Dan sejak awal tadi saya bilang Pak Muzamil, saya ini masuk Madura sudah lama tidak kesini, saya tidak berani berinisiatif mau ngomong apa nanti. Maka kita
ziarah ke sana, dan selesai ziarah saya bilang sama Muzamil, sudah ketemu Muzamil, apa yang harus kita lakukan malam hari ini. Nah sekarang ini waktu awal acara tadi saya bilang Pak Muzamil, ini insya Allah fi barokatillah, fi ridhollah. Udah nanti acara akan berjalan sangat lancar, hatinya tembus semua, kasaf semua, itu betul-betul oleh Allah dilancarkan semua. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah, sampai detik ini memang itu yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, saya kira malam ini bukan sekedar hall, bukan sekedar pertemuan, bukan sekedar diskusi, bukan sekedar mencari ilmu. Malam ini menurut saya adalah kelahiran baru Madura untuk masa depan. Kalau saya boleh setengah pesen, tokoh-tokoh Madura, kalau keluar Madura, itu tolong percaya kemaduraannya. Jangan terkontaminasi, artinya jangan merasa lebih rendah dari Jakarta. Terus ngemis-ngemis di Jakarta. Jangan. Madura, kita ini Madura. Punya keunggulan yang macam-macam. Gitu loh. Bukan kita mau menonjol-nonjolkan diri, tapi nyun sewu Pak, memang beberapa tokoh kita yang begitu masuk Jakarta, dia menjadi underbo. Ya. Nah ini kita harus tembus ini. Jangan. Anda tidak usah hebat-hebat juga, tapi Anda harus pinter. Pertama bil hikmah, kedua mauidhah hasanah, ketiga jadilhum billati ya aksan. Kita terapkan itu. Jadi kita jangan ngetarani ya, jangan terlalu menonjol-nonjolkan diri, tapi pinter untuk melangkah di Jakarta. Karena Jakarta ini jahat. Kalau Anda tidak percaya diri dan kalau Anda tidak beristiqomah wa'tasimu bihablillah, Anda di sana akan terkontaminasi, terus merasa rendah diri, terus Anda bersikap seperti pengemis, takut bersikap, terus ngomongnya hanya siapa tahu saya masih bisa jadi menteri, siapa lo, enggak, kamu itu seharusnya presiden kok masih membayang-bayangkan siapa tahu jadi menteri, siapa tahu jadi Menko, siapa tahu jadi ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Mestinya Anda itu lebih dari itu yang diungkapkan, dipesankan oleh Mbah Khalil tadi, Pak Tisa gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkailah, kabulkanlah, tolonglah dan tuntunlah semua saudara-saudaraku di Madura ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita sholawat terakhir, sholatun minallah wa alfa salam li bangsa Madura, li Anda semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.